Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kalau seorang mencintai nyawanya sendiri, maka dia akan kehilangan nyawanya. Saudara, cinta akan Tuhan dapat menyelamatkan nyawa kita. Mengapa? Karena Tuhan paling tahu hidup kita. Karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita dari kegelapan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kesanggupan di dalam kelemahan kita. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Saya yakin dan percaya semua umat Tuhan ada di dalam lindungan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, karena firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau terus mengasihi kami sampai hari ini. Terbukti kami dapat beribadah, dan kami percaya di dalam ibadah ada kuasa kemenangan, di dalam ibadah ada kuasa pemulihan, dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya semua orang-orang di luar sana yang di rumah-rumah menyatukan hati kami untuk menghadap hadirat Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari umat Tuhan, dengan sikap menyembah kita naikkan pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada
Kau segalanya bagiku. Mari katakan, Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya. Kau segalanya Bagiku, mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami menerima kasih Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang maha tinggi, dipermuliakanlah nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah lawatan-Mu terjadi di bangsa kami. Banyak orang percaya kepada nama Tuhan karena Engkau menjadi tiang api dan menjadi tiang awan bagi bangsa kami. Biarlah bangsa kami bangsa yang mencintai Tuhan. Kau memberkati, memulihkan keadaan kami saat ini juga Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Banyak orang-orang percaya, banyak orang-orang dipulihkan, banyak orang-orang yang ditolong, banyak orang-orang disembuhkan dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan kalau kami ada di tempat ini di kota Batam. Kiranya anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu melimpah-limpah atas kota Batam kami. Biar nama-Mu terus diperdengarkan di rumah-rumah, di tempat-tempat di mana orang-orang percaya dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan kota Batam ke dalam tangan Tuhan, pemerintahan, bahkan semua orang-orang yang ada di kota ini mengalami suatu mujizat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk ibadah ini. Kayak Engkau berkati untuk setiap yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, agar mereka diberkati ya Tuhan. Kayak Engkau berkati buat keluarga mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Kami ingin berdoa buat ibadah ini ya Tuhan, agar segala pujian-pujian yang diangkat, firman Tuhan yang dibagikan ya Tuhan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kayak Engkau berkati juga untuk ibadah ini, agar Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan baik ya Tuhan, agar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kau berkati juga hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan, kayak Engkau lawat ya Tuhan, dan setiap yang melayani Engkau lawat kami satu persatu ya Tuhan. Kayak Engkau berkati juga ya Tuhan, tutup bungkus ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ditutup dengan Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu lagi. Kita katakan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Saat tiada jalan, Engkaulah jalanku. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna.
saat tiada jalan, Engkaulah jalanku. Ku berserah, ku berserah hanya kepadamu, Yesus. Ku berserah, ku berserah, ku berserah hanya kepadamu, Yesus. Ku berserah, ku berserah, ku berserah hanya kepadamu, Yesus. Ku berserah, Yesus. Ku berserah, Yesus. Ku berserah. Haleluya. Kami berserah kepadamu, Tuhan. Ini kami di hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Kami berserah kepada Tuhan kami, pemilik hidup kami. Penuhi kami dengan kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu menuntun kami kepada kehidupan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dilindungi, dijaga oleh Tuhan sesuai dengan janji firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap bersukacita, tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Saat ini kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 22 ayat yang ke-36 sampai 40. Silakan Kristen dan Kristela membacakannya. Hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kristen dan Kristela. Terima kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengetahui bahwa ada hukum yang utama dan ada hukum yang tidak utama, maka kita akan menyusun seluruh tindakan kehidupan kita berdasarkan hukum itu. Semua manusia digerakkan oleh hukum. Saya berikan contoh, Indonesia mempunyai hukum, negara ini mempunyai hukum. Tetapi ada kalanya para penguasa tidak dengan tegas menjalankan hukum. Nah, makanya kalau orang-orang Indonesia ada di Indonesia, mereka bisa saja tidak taat hukum. Tetapi ketika di Singapura bisa saja taat hukum. Seperti lalu lintas, menyeberang jalan, nggak boleh sembarangan. Kalau kita lihat di sini, di kota Batam saja, orang sembarangan menyeberang jalan. Orang sembarangan membawa mobil, membawa motor. Tapi ketika ada di Singapura, orang menjadi sangat teratur. Dan orang yang sama. Nah, kenapa? Karena dia tahu negara Singapura menegakkan hukum dengan tegas, tidak pandang bulu. Nggak ada suap menyuap di sana, saudara. Karena ada lengkap CCTV menangkap semuanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya.
Ada hukum yang mengatur, dan hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan. Kalau kita mengesampingkan kasih akan Allah, maka kecenderungan hidup kita adalah mencintai diri sendiri. Kita akan cenderung mencintai diri sendiri dan mengabaikan Tuhan, mengabaikan sesama. Saudara tahu bahwa keegoisan itu sebenarnya membunuh. Saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang yang turun di Gunung Alpen. Waktu itu zaman turun salju, saudara. Dan ketika dia turun dari pegunungan itu, dia melihat ada seseorang yang cedera dan memerlukan pertolongan. Dan orang ini meminta supaya dia ditolong, namun ternyata orang ini sangat egois dan tidak bisa menolong dia. Dia berkata, kalau saya menolong kamu, maka saya tidak akan sampai kepada tujuan. Kamu akan menambah beban saya. Nah, rupanya saudara, orang berikutnya yang turun dari gunung itu, mendapatkan orang yang cedera ini, dia menolong orang itu. Ketika dia menolong orang itu, dia memapa orang yang cedera itu dan turun bersama-sama. Tibalah mereka berjam-jam kemudian di suatu tempat, dan di mana orang yang cedera ini melihat orang yang pertama yang dia minta tolong itu sudah terkubur kaku, hampir terkubur oleh salju, dan sudah menjadi kaku, sudah mati, saudara. Sementara mereka, orang yang kedua yang menolong orang yang cedera ini, mereka bisa terus berjalan, melanjutkan perjalanan, dan tiba dengan selamat. Saudara, rupanya ketika mereka berdua saling memapa, orang yang kedua ini menolong, dia tidak egois dan dia memapa orang yang cedera ini, maka ada timbul kehangatan di sana yang bisa membuat mereka, tubuh mereka dapat melawan dinginnya salju. Dan demikian juga dengan ada kisah di film Korea yang saya pernah tonton. Saudara, ketika seorang itu mau masuk polisi, dia diuji. Ketika dia diuji untuk lari ke gunung, ke bukit, dan harus kembali dalam 1 jam, ada begitu banyak orang yang ikut ujian itu. Orang ini tiba-tiba cedera, dan dia minta tolong orang-orang yang lewat, teman-teman mereka yang ikut ujian bersama dengan dia, mereka meninggalkan dia di sana. Tetapi ada 1 orang yang menolong dia. Pada akhirnya mereka semua sudah tiba sebelum 1 jam waktu berakhir. Namun kedua orang ini belum tiba-tiba. Tetapi pimpinannya, pelatihnya menunggu mereka tiba, karena ini adalah syarat untuk kelolosan mereka. Tiba-tiba saudara, mereka sampai kepada tujuan dan ditanya alasan mengapa kalian terlambat. Jadi diberikanlah alasan, orang yang menolong, orang yang ditolong ini memberikan alasan bahwa tadi saya cedera dan teman saya ini menolong saya, memapa saya sampai di sini. Kemudian sang pelatih bertanya, apakah Anda semua melihat orang ini cedera dan kalian melewatinya saja? Iya. Angkat tangan siapa yang melihatnya dan melewatinya? Semua angkat tangan. Lantas sang pelatih berkata, kalian semua kembali lari ke gunung. Nomor 1 di dalam kepolisian adalah kita tidak bisa membiarkan orang cedera. Kita tidak bisa membiarkan orang yang minta tolong, karena tanggung jawab seorang polisi adalah menolong. Wow, luar biasa sekali, saudara. Akhirnya sebagian besar mereka lari kembali, dan 2 orang ini cukup, dan mereka lolos, saudara. Haleluya. Jadi hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Kalau kita tahu hukum ini, maka kehidupan kita akan tertolong, saudara. Kebanyakan kita ingin menolong diri sendiri dengan mencintai diri sendiri, itu adalah salah yang besar. Kebanyakan kita menerapkan hukum di dalam diri kita untuk kepentingan kita. Salah besar, saudara. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kalau seorang mencintai nyawanya sendiri, tidak menyayangi nyawanya sendiri, maka kalau seorang mencintai nyawanya sendiri, maka dia akan kehilangan nyawanya. Saudara, cinta akan Tuhan dapat menyelamatkan nyawa kita. Cinta akan Tuhan, kasih kepada Allah,
Mengikuti hukum ini akan menyelamatkan kita. Mengapa? Karena Tuhan paling tahu hidup kita. Karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita dari kegelapan. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita menjadi baru di dalam Yesus. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kesanggupan di dalam kelemahan kita. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk mengatasi segala berbagai tantangan pencobaan di dunia ini. Dunia tidak bisa memberikan engkau kekuatan. Segala apa yang ada di dunia ini adalah kontemporer. Tetapi di dalam Tuhan kita menerima sesuatu kekuatan kuasa everlasting. Sampai selama-lamanya kita akan bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah, kita harus mengerti dengan benar ketika Yesus berkata bahwa hukum yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah hal yang penting, saudara, dalam hidup kita. Mungkin Anda bertanya, Pak, kan tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat, termasuk mengasihi Tuhan dengan sempurna. Iya, memang benar. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus yang menggenapi hukum Taurat, Rohnya, kasihnya tinggal di dalam orang percaya. Artinya kita diberikan kesanggupan untuk melakukan hukum ini, saudara. Ketika kita tahu kita ada di dalam Yesus, kasihnya ada dalam diri kita karena Dia lebih dahulu mengasihi kita, Dia memberikan nyawanya mati untuk kita, maka di dalam hati kita mengalir aliran kehidupan untuk mencintai Dia, untuk mengasihi Yesus, untuk mengasihi Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang percaya tetapi tidak mengasihi Tuhan, dipertanyakan akan kepercayaannya. Orang yang percaya tidak hidup egois, saudara. Karena kasih Allah merupakan kekuatan kekristenan. Anda bisa lihat di mana semua pengajaran di dunia ini tidak ada yang memberikan pengajaran seperti Yesus. Ketika orang memusuhimu, Tuhan suruh doakan dan kasihi dia. Gak ada, saudara. Karena di dalam mendoakan dan mengasihi orang yang memusuhi kita, di situ ada kesembuhan, di situ ada damai sejahtera, di situ ada ketenangan. Tetapi banyak orang Kristen tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena terlalu egois. Kita tidak ada yang sempurna. Semua kita pernah salah, semua kita melakukan kesalahan. Dan Alkitab berkata seluruh dunia telah jatuh dalam dosa, Anda dan saya. Dan tidak ada manusia super di dunia ini termasuk para nabi. Karena itulah Yesus datang ke dalam dunia mengasihi kita supaya kasihnya hidup di dalam kita. Amin. Cinta itu segitiga, kasih itu segitiga. Di sini kasih akan Allah dan kasihlah sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi bentuknya segitiga, saudara. Tuhan di atas, kita di samping sini, sesama di samping sini. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Maka kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan menghidupi kita. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan tujuannya, agar dunia bisa melihat Yesus. Amin. Saudara, ada satu kaisar pertama Cina atau Tiongkok yang bernama Qin Shi Huang. Kaisar Huang ini adalah kaisar yang meninggal sangat muda, 49 tahun. Dia memerintah hanya 4 tahun saja. Tetapi prestasinya luar biasa, saudara. Dia membangun tembok Cina. Dan dia membangun istana Evang yang terindah dan termegah sepanjang sejarah kekaisaran Tiongkok. Dia juga membangun kuburan yang memang mungkin kuburan yang luar biasa, ya. Luar biasa besar. Untuk 8.000 patung, lebih dari 8.000 patung di dalam kuburan itu. Begitu juga prajurit kereta, prajurit berkuda, ada ratusan di sana. Dia membangun semuanya itu demi kemegahan dan demi pencapaian diri sendiri, saudara. Tetapi dia tidak bisa menikmati dengan lama istana yang megah itu. Dia tidak bisa menikmati tembok Cina itu. Dia tidak bisa menikmati kemegahan yang dia bangun itu. Karena dia 4 tahun saja memerintah, setelah itu dia meninggal, saudara. Jadi kalau Anda mencintai nyawa sendiri, sama seperti yang saya ceritakan 2 orang tadi, mereka selamat karena mereka saling membantu. Kalau Anda mencintai diri sendiri, ya di ujung sana,
Anda akan kehilangan nyawa. Orang percaya harus menyalibkan dirinya sendiri, harus menyalibkan kepentingannya sendiri, harus menyalibkan keinginannya sendiri, dan semuanya hanya semata-mata kepentingan Tuhan. Karena kasih akan Tuhan akan menyelamatkan kita dari dunia ini, akan menyelamatkan kita dari kehancuran, akan menyelamatkan kita dari segala hal-hal yang buruk. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini adalah masa-masa corona, masa-masa di mana kita harus berdiam diri dan menghadap Tuhan. Mari kita mengevaluasi hidup kita. Kalau Allah sudah sedemikian besar mengasihi kita, menyelamatkan kita, sekarang waktunya kita mengurutkan segala kepentingan kita, di mana Tuhan menjadi yang utama, kasih akan Allah menjadi yang utama, dan kita mulai dari sini, saudara. Kita start kembali. Kalau Anda membangun pekerjaan dan bisnis Anda sebelum corona dan membangunnya di dalam keegoisan, target-target ambisi, tetapi Anda melupakan pekerjaan Tuhan, Anda melupakan cinta akan Tuhan, Anda melupakan sesama, saudara, Anda telah berjalan di jalan yang salah, dan ujungnya adalah maut. Karena Tuhan tidak menginginkan kita hidup mengasihi diri kita sendiri. Orang yang mencintai dirinya sendiri, Yesus katakan akan kehilangan nyawanya. Jadi kembalilah, mengurutkan kembali dan memulai dari titik ini, mengasihi Tuhan. Dunia membutuhkan sentuhan tanganmu. Jangan engkau terlalu bersedih atau berduka cita kalau engkau kehilangan seorang. Jangan engkau terlalu bersedih dan berduka cita kalau engkau bangkrut saat ini. Engkau harus bangkit karena Allah mengasihimu. Karena Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya di kayu salib supaya engkau diselamatkan. Dia ingin Anda hari ini memulai dengan dirinya. Engkau harus memulai dari titik di mana engkau mencintai Tuhan, berbalik dari dunia ini, dan siap-siap keajaiban mujizat menyertai Anda. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti akan kasih Kristus, di mana kasih yang terbesar, di mana Allah lebih dulu mengasihi kami dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di Golgota sebagai penebus dosa kami, sehingga kami ada hari ini, kami hidup, bekerja, beraktivitas hari ini. Bawa hidup kami Tuhan Yesus di dalam kebaikan-kebaikan-Mu. Lepaskan kami dari segala kekuatan mengasihi diri sendiri. Kami menyalipkan kekuatan daging, kami menyalipkan kepentingan diri sendiri, kami menyalipkan cinta akan diri sendiri di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami, Tuhan Yesus, mengarahkan hati pikiran kami untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bantu kami Tuhan Yesus untuk memulai dari sini, karena kami percaya kesanggupan kami hanya berasal dari Tuhan. Kehidupan kami hanya milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandanglah kepada Yesus, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah yang telah memanggil kita dari gelap kepada terang yang ajaib, supaya kita mengasihi Dia lebih daripada apapun, supaya kita mengingat bahwa hanya Dialah yang mengasihi kita dengan benar dan membawa kehidupan kita di jalan yang benar. Dialah Tuhan Yesus yang akan memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Dialah Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Dialah Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan untuk berjalan di dalam misinya Allah, di dalam kepentingannya Tuhan. Dialah akan menyertai kita. Dialah yang akan memegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan dalam jalan-jalan hidup kita. Dialah Tuhan akan menyinari hidup kita dengan kasih karunia-Nya, dengan damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang bergabung dalam channel Carter Preach, yang bersama-sama dengan kami dalam ibadah yang setia bersama-sama dengan kami. Jangan lupa subscribe, dukung channel ini, bagikan, share, komen, dan like, supaya semakin banyak orang yang diberkati, banyak keluarga yang berkati. Visi kami rindu keluarga-keluarga membangun mesbah keluarga seperti ini, di mana orang tua, suami, istri, dan anak-anak duduk bersama-sama dan beribadah bersama-sama. Bukan hanya secara online saja, tetapi di dalam rumah. Jadi lakukan ini dengan konsisten supaya memenuhi dunia. Coba Anda bayangkan kalau setiap keluarga mempunyai ibadah keluarga
Wah, sangat bercita ya. Visi kami semua keluarga mempunyai ibadah keluarga dan mereka bisa menyaksikan kepada dunia. Dunia bisa melihat inilah kehidupan orang Kristen. Amin. Dimanapun kita berada, semoga damai sejahtera, kebaikan Tuhan memenuhi kita. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan. Amin.